Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ikuti dengan bersama tausiah ngaji yang disampaikan oleh Ustaz Mas Romli kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladhina saru fi nusratihi dinihi syairan khasisa wa ala adba'ihim alladhina warisuna ilmahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis sahih. Para bapak, para ibu-ibu jamaah pengawasan rutin ingkang kula hormati, puja dan puji kita panjatkan datang kersane Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga salawat serta salam dilimpahkan oleh Allah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat seperjuangan beliau, terus kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan juga salawat serta salam dilimpahkan oleh Allah kepada seluruh umatnya, termasuk kulolan panjenengan sedaya yang pada saat ini ngaos ngaji, apalagi yang kita kaji pada saat ini adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik orang ngaji adalah ngaji Al-Quran. Setelah kita faham, mengerti, wa allamahu, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk harfiahnya saja, alif lam mim itu per huruf 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, alif lam mim sudah 30 pahala. Itu dalam bentuk harfiahnya saja, kita membaca saja. Apalagi Al-Quran kita kaji yang seperti ini adalah merupakan pahala yang luar biasa. Dan Al-Quran jikalau di saat kita hidup di dunia ini selalu kita kaji, maka Al-Quran itu nanti apabila di hadapan Allah di akhirat, Al-Quran adalah sebagai pembela kulolan panjenengan sedaya. Oleh karena itu kulolan panjenengan sedaya, ngaji yang seperti ini adalah sangat penting, karena kunci daripada surga itu adalah kullu syai'in miftahun, segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kunci daripada surga itu tidak ada lain adalah ilmun, adalah ilmu. Oleh karena itu pentingnya ilmu, faridah ala kulli muslim wal muslimatin, diwajibkan oleh Allah baik seorang muslim maupun seorang muslimat, wajib. Nah, sehubungan dengan itulah maka kulolan panjenengan sedaya ngaos engkang kados mekaten menika adalah penting, karena gerakan dakwah daripada organisasi kita adalah Al-Quran dan Sunnah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kunci, satu hal yang sangat penting, sesuai dengan sabda Rasulullah, taraktu fikum amraini
ma in tamasaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan dua perkara, kata Rasulullah, selama Anda berpegang keduanya, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat abadan selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnat Rasul, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kula lan panjenengan sedaya ngaos ingkang kados mekaten, ndak ada istilah rugi. Pasti kula lan panjenengan sedaya mendapatkan satu keuntungan yang besar. Karena kita hidup ini hanya sekali, Bapak. Akhirat nanti tergantung di saat kula lan panjenengan sedaya gesang wonten kene donya menika. Oleh karena itu, fid dunya majra'atul lil akhirah, dunia adalah tempat untuk menanam demi akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan. Justru kebaikan yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada istilah kita rugi. Jangan sampai kita ini menyesal di saat kula lan panjenengan sedaya kembali datang bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembukaan tadi saya mengutip ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi ayat ini mengingatkan datang kula lan panjenengan sedaya, jikalau kita ini selalu di dalam hidup ini bersyukur dan bersyukur kepada Allah, pasti la azidannakum, ditambah oleh Allah. Tetapi sebaliknya wala in kafartum, kita ini kufur kepada Allah, inna adabi lasyadid, siksa Allah itu luar biasa itu. Oleh karena itu kula lan panjenengan sedaya, di saat kita hidup di dunia yang sangat singkat ini dan hidup penentuan kangge nanti di akhirat, maka jangan sampai kita lepas waktu demi waktu tanpa tiada arti dan makna. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di situ wal asri, ada waw qasam. Kalau di dalam Al-Quran ada waw ba tak qasam, wallahi tallahi billahi, itu Allah bersumpah. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur yang telah diberikan oleh Allah datang kula lan panjenengan sedaya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi apapun adanya dia. Ya. Hidup di dunia ini, Bapak hadirin sekalian, masalah waktu paling pol 100 tahun mati kula lan panjenengan sedaya. Padahal Rasulullah mengatakan ummati baina sittun wa sab'un, 60 tahun 70 tahun itu sudah isdet. Rata-rata umur umatku itu 60 70 itu sudah mati itu. Gitu, coba kita hitung. Kiai Haji Ahmad Dahlan cuma 55 tahun meninggal. Gitu. Pimpinan daerah Pak Zaki cuman 55 tahun juga. 50? Kalau sudah di atas 60 itu sudah bonus itu. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri. Saya tadi jalan-jalan dari sekolah itu karena dapat undangan di Kemenak, kemudian kok masih kosong, akhirnya saya melebar ke rumahnya Pak Pati, masih sempat olahraga. Ya Allah ya Rabb, gitu. Olahraga itu jalan sampai berapa kali? 1 jam, ya Allah. Ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa, gitu. Oleh karena itu nikmat Allah yang telah diberikan datang hambanya, termasuk Pak Padi umur 60 berapa? 81, ya Allah ya Rabb. Sudah 81 tahun. Harus benar-benar bersyukur dan bersyukur kepada Allah
Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku itu dikasih umur panjang semakin baik amal perbuatannya, tetapi sebaliknya sejelek-jelek manusia bertambah umurnya, bukan semakin baik amal perbuatannya, justru semakin jelek amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bertambahnya umur kula lan panjenengan sedaya semakin sadar dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau tengah malam bangun, gitu, untuk apa kita mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar kepada Allah tengah malam? Insya Allah dosa-dosa kita ini akan dihapus oleh Allah. Kesempatan yang paling baik di saat kita bangun tengah malam. Di situ kula lan panjenengan sedaya benar-benar minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW ngendikan wonten kene hadisipun, nikmatani magbunun fihi ma katsiran minan nas. Dua nikmat Allah yang banyak disia-siakan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama as-sehat, sehat. Yang kedua adalah wal faraq, dan kesempatan waktu, gitu, yang telah diberikan oleh Allah. Perjalanan hidup manusia itu, Bapak, kalau ini skala, ibarat bagaikan skala lurus ini, ya. Dari 0 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, per hari ini 50 tahun kita lewati, gitu. Maka yang sudah kita lewati ini sudah hilang. Kita hanya melanjutkan saja. Umur kita 50 tahun, 40 tahun tidak akan pernah kembali umur 25 tahun. Sekali kita lewati, sekali itu hilang. Al-waktu kas-sayf. Waktu ibarat bagaikan pedang. Maksudnya, kalau manusia kula lan panjenengan sedaya mboten saged memanfaatkan waktu dengan yang sebaik-baiknya, terpenggal oleh waktu itu sendiri. Al-waktu kas-sayf. Gitu. Oleh karena itu sampai di dalam Al-Qur'an diterangkan wal asri. Allah bersumpah di situ. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapakah orang yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang punya iman. Iman ini merupakan hidayah Allah yang luar biasa. Makanya iman ini harus kita rawat. Gitu? Bagaimana cara merawat iman agar iman ini bisa meningkat seiring dengan berkurangnya usia kita? Tidak lain satu-satunya adalah kita ngaji yang seperti ini. Fadzakir, beri peringatan wahai Muhammad, beri pengajian wahai Muhammad, beri khutbah wahai Muhammad. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu, nasihat itu, tanfaul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah. Gitu. Bahkan Allah berfirman, fadzakir bil Quran, materi yang telah disampaikan para kiai, para ustadz itu hendaknya bil Quran, dengan Al-Quran, karena Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah di dunia ini sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Konsep yang ada di dalam Al-Quran sudah komplit itu. Allah sendiri yang mengatakan. Loh, sekarang kok ada, Mas, orang yang berani-beraninya mengatakan masa ada sesuatu yang sempurna? Al-Quran itu belum sempurna. Coba itu. Gitu. Allah mengatakan seperti ini, kok ada orang yang mengatakan seperti itu? Kalau ada seseorang yang mengatakan seperti itu, yang tidak sempurna itu adalah pelakunya, yaitu manusianya, dalam rangka untuk mengaplikasikan, melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan Qurannya.
Nah, disinilah pentingnya kulolan panjenengan sedaya ngaji, karena wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau sudah Allah mengatakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu, dikatakan oleh Rasulullah, wa ana minal muslimin, aku ada termasuk orang yang tunduk patuh pasrah, sami'na wa ata'na. Jangan sampai kulolan panjenengan sedaya dapak ngono dan lain sebagainya, jangan. Begitu Al-Quran mengatakan A, walaupun di dalam hati kita ini kontra, tidak mau, kita paksakan sami'na wa ata'na. Ya. Karena apa? Di dalam hati kecil kita ini selalu senantiasa ada yang namanya syaitan. Itu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu selalu mengajak kepada kita, gitu. Inna syaitana lakum aduwwum, musuh bagi kita, mubin, yang nyata, yang jelas. Nah, posisi setan itu beda dengan kita. Rasulullah SAW hati-hati, karena setan itu masuk ke dalam jiwa kulolan panjenengan sedaya seperti darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Bapak, Ibu ingkang kula hormati, darah yang mengalir dipompah oleh jantung setiap saat ini terasakah? Tentu kita menjawab tidak terasa. Itu terus darah itu dipompa ke seluruh tubuh, ke ujung jemari ini, kembali lagi ke jantung, dipompa lagi. Walaupun panjenengan tidur, jantung ini selalu bekerja. Tak, 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 tak. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Gitu. Darah yang mengalir dalam tubuh kita ini tidak terasa. Rasulullah mengatakan begitulah setan masuk ke dalam jiwa manusia itu. Tidak terasa, tidak. Makanya kita harus berhati-hati. Gitu? Sebab setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Dari golongan jin tidak kelihatan. Golongan manusia yang sekiranya mengajak hal-hal yang sekiranya itu bertentangan dari Allah dan Rasulnya, berarti mereka itu adalah golongan daripada syaitan. Manusia yang bersikap perilaku seperti syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Eksistensi daripada syaitan itu adalah musuh Allah yang nyata. Oleh karena itu semuanya itu bisa kita hindari, kita filter, tidak lain dengan ilmu. Makanya ilmu itu sangat-sangat menentukan. Di kajian yang dulu saya terangkan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya ngaji, engkang katos mekaten menika sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Kunci daripada masuk surga itu adalah ngaji. Kok bisa begitu? Ya, karena ngaji itu tidak lain dan tidak bukan bahasanya itu adalah dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sehingga dengan kita ngaji itu mendapatkan ilmu. Dengan kita mendapatkan ilmu berarti segala amar perbuatan ibadah kulolan panjenengan sedaya sesuai dengan nilai-nilai ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan ibadah yang di situ ma laisa laka bihi ilmun. Kulolan panjenengan sedaya mboten semerap ilmune apa jare mosok salau. Ini tidak boleh. Mboten angsal. Karena apa? Inna sam'a satemene peruman kulolan panjenengan sedaya, wal basara lan peningal kulolan panjenengan sedaya, wal fuad, akal pikiran kulolan panjenengan sedaya, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu nanti akan ditanya oleh Allah one by one, satu persatu. Kita tidak boleh mengekor itu, karena kita dikasih oleh Allah akal ini, gitu. Karena akal ini manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa.
illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, karena manusia dipun sukani akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kula lan panjenengan sedaya ibadah, jikalau ibadah kita ini tidak berdasarkan ilmu, apa jare mosok salao, maka di dalam Al-Qur'an itu hasbuna ma wajadna alayya abaana, baku biyen ngene yo ngene mosok salao, itu tidak boleh. Wonten ing surat yang kelima 104, ya kan? Itu sudah diterangkan. Yang di situ alasan mereka itu mosok salao, baku ngene yo ngene, masyarakat kene yo ngene mosok salao, hidup pondok loh. Itu tidak boleh alasan seperti itu. Kita harus keluar dari rumah, ya, untuk berusaha. Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Man sing sapane wong kharaja kang wis metu teko omahe. Kalau dulu saya sebuah pondok di Pak Rohim, ya, Pak Broto tempatnya Al-Fatah itu, ilmu naqul sorob masih ingat, kharaja yakhruju kharjan wa kharijun wa makhrujun, ukhruj la takhruj makhrujun makhrujun mikhrujun, masih hafal itu. Kharaja itu bentuk lampau fi'il madhi. Terbukti kula lan panjenengan sedaya lelenggahan wonten kene ngriki sak perlu fi thalabul ilmi, ngaji, mencari ilmu. Orang yang sudah ngaji yang seperti ini, Rasulullah mengatakan bahwa fi sabilillah, itulah bentuk orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, hatta sehingga yarji'a, belum nyampe di rumah. Yarji'a itu bentuk ing, itu kalau bahasa Inggris, suatu yang sedang dilakukan, gitu. Nah, orang yang belum nyampe di rumah, di tengah jalan mati, hatta yarji'a, orang ini mati fahuwa fi sabilillah, orang itu sama dengan jihad fi sabilillah. Apalagi orang itu mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya ngaji, pentingnya kita ini tolabul ilmi. Ngaji yang seperti ini menurut konsep yang ada dari Al-Quran dan hadis, tidak boleh istilahnya sambil lalu itu, ya. Kalau saya di rumah itu mengkaji, kalau ngelilir setelah sholat, buka-buka hadis, buka-buka Al-Quran, gitu. Di suatu saat ngaji di tempat satu ke tempat yang lain, itu supaya benar-benar konsep yang saya sampaikan itu berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Saya setiap hari belajar, Pak, ya. Kitab-kitab saya itu tak taruh di kamar saya sendiri pribadi. Begitu saya ngelilir, kitab mana yang perlu dibuka, ambil. Oh ini, oh ini. Itu sama dengan menelaah Al-Quran dan Al-Hadis, itu sama dengan mencari ilmu. Nah, kalau kita tidak sempat yang seperti itu, keluar dari rumah, gitu. Menjahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam agama Islam ini, maka hasil kesungguhannya itu bukan untuk Allah. Wa innama yujahidu li nafsi. Hasil kesungguhannya itu untuk dirinya sendiri, gak kanggo wong liya, gak kanggo Allah. Allah hanya perintah saja. Langit dan bumi milik Allah, surga neraka milik Allah. Gitu? Allah nggak butuh dengan kita, cuman perintah. Nek awakmu ngelakoni, nek awakmu nurut, tak dekek swarga. Nek awakmu gak nurut, awas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Gitu? Oleh karena itu kula lan panjenengan sedaya di dalam hidup yang hanya sekali ini, hidup yang hanya sekali ini adalah merupakan penentuan. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka semuanya tidak akan kita dapat. Karena yang namanya surga itu 99 nikmat, Pak, Bu. Bayangkan 99 nikmat. Sedangkan dunia ini, walaupun orang itu kayanya bagaimanapun, punya pesawat, punya
kapal laut dan lain sebagainya, villa di mana-mana, itu hanya satu nikmat. Sedangkan akhirat nanti manusia dibagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Surga itu 99 nikmat. Bagaimana bahagianya, bagaimana nikmatnya, tidak bisa terbayang. Saking nikmatnya. Saya baca di dalam hadis Bukhari Muslim, di situ dilukiskan ada seseorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang ini dicoba, si fulan ini belum masuk, belum merasakan kena apinya neraka, kena hawane dok, begitu dimasukkan ditarik, ditanya, wahai si fulan, pernahkah kamu hidup bahagia? Padahal hidup di dunia dari mulai 0 tahun sampai 60 tahun, 50 tahun dia ini hidup bahagia terus. Saking panasnya, saking dahsyatnya yang namanya siksa neraka itu, dia berkata, aku tidak pernah merasakan bahagia. Bagaimana nanti kalau khalidina fiha abadan? Begitu masuk dalam neraka, diambil utuh menjadi manusia, dimasukkan lagi berupa kerangka, ditarik lagi berupa manusia, dimasukkan lagi. Supaya apa? Liyadukul adab, kata Allah. Agar biar merasakan siksaku, kata Allah. Tetapi sebaliknya orang ini ahli surga, begitu dimasukkan hawanya surga, padahal dia mulai 0 tahun sampai mati 60 tahun tidak pernah merasakan kenikmatan. Dia mencari makan dari sisa-sisa orang di sampah, tapi halal. Akhirnya orang ini karena ahli sholat, pada akhirnya orang ini masuk surga. Begitu dimasukkan, belum minum, belum makan, ditarik. Bagaimana kamu selama ini hidup? Aku tidak pernah merasa hidup sengsara, sabahagia. Tertutup, hanya dimasukkan kena hawane tok swarga. Apa maneh nanti masuk bleng, di situ khalidina fiha abadan. 99 nikmat itu tidak bisa dibayangkan. Nah, yang satu nikmat aja diawangi korupsi dan lain sebagainya. Bagaimana yang 99 nikmat justru usaha manusia, usaha kulolan panjenengan sedaya harus berlipat-lipat. Tak ubahnya bahkan kita mengejar kebahagiaan di dunia. Tetapi bagaimana kondisi manusia? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Berpacu untuk mencari yang satu nikmat saja dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu yang kekal ditinggalkan. Ini kebanyakan manusia. Oleh karena itu kula lan panjenengan sedaya termasuk hamba Allah yang datang di pengajian ini merupakan hamba-hamba Allah pilihan. Karena apa? Karena apa yang kami terangkan, yang saya terangkan di sini adalah tidak lain adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari di sisa umur kita ini menyadari, Pak. Gitu. Dulu pernah saya ngaji di Pak Rohim, diterangkan, saya teringat itu. Andai kata nikmat Allah di dunia ini saja ditukar dengan ibadah kita, masih belum kurup, jauh lebih besar nikmat Allah. Gitu. Coba kita perhatikan di sini, gitu. Nikmat Allah oksigen saja, oksigen yang kita hirup per hari ini 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 83 tahun, 80 lebih tahun. Gitu. Oksigen itu per liter, Bapak. Per liter itu kurang lebih 25.000 per liter. Gitu. Nah, ini tulisan saya yang valid, ini dari adik saya, karena adik saya itu dokter, kemarin juga pulang ke Mojokerto. Jadi per liter itu 25.000. Sehari manusia itu menghirup oksigen, kebutuhan yang telah dibutuhkan itu adalah 2.880 liter. Hanya oksigen loh, Bu. Berarti gampang-gampangan
2.880 liter kali 25.000 kurang lebih 72 juta. Gitu? Sehari. Kemudian kita jumlah 72 juta kali 1 bulan 30 hari berarti 2.160 juta. Itu per bulan. Hanya oksigen. 1 tahun berapa? Betul kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Gitu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuksuha. Andai kata kamu menghitung nikmat Allah, Allah sudah mengatakan la tuksuha. Kamu tidak mampu, walaupun kemajuan sains dan teknologi tingginya bagaimanapun, manusia tidak mampu itu. Gitu. Lo begini lo, manusia disuruh sholat malam itu lo angel. Ibu, suruh sholat malam itu lo aras-arasen. Imbalan daripada oksigen yang telah diberikan kepada kita nggak korup. Oksigen tok, belum nitrogen. Jadi manusia itu membutuhkan oksigen dan nitrogen. Nitrogen 1 liter bapak-bapak, ibu-ibu 10.000. Gitu? Sehari menghirup 11.376 liter. Dikalikan kali 10.000 berarti 113.760.000. Kali 1 bulan 3.412 juta kurang lebih. Kemudian kita total oksigen 2.160 juta, kemudian nitrogen 3.412 juta kurang lebih. Total kurang lebih 5,5 miliar. Itu 1 bulan. Cuman hanya oksigen, belum lagi nikmat Allah yang menempel pada jasad tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada diri kamu itu, hai manusia, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan berapa harganya otak? Ayo, nggak ada yang bisa mengkalkulasi otak ini berapa. Apalagi orang itu yang cerdas, IQ-nya tinggi, mendapatkan gelar profesor doktor. Loh, dapat gelar profesor doktor, lupa kepada Allah. Gitu. Yang ngasih ini Allah. Begitu dikasih akal pinter, iso maca kitab, gitu, diceluk rono rene karena dia menyandang seorang kiai haji profesor, ada no Quran belum sempurna. Padahal Allah mengatakan wa ma utitum min ilmi illa qalil. Manusia dikasih ilmu oleh Allah itu illa qalil, hanya sedikit. Mek titik, Bu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, mengibaratkan andai kata manusia duduk di pinggir samudra yang luas, jemari kita masukkan ke dalam lautan itu, kita tarik 1 tetes, itulah ilmu manusia. Selebihnya lautan yang begitu tiada batas itu adalah ilmu Allah. Ada perbandingan? No, lah. Ngono ambek hukum-hukum Allah, masalah kafir perlu direvisi. Quran belum sempurna barang Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Gak wedi ta ambek pangeran. Seharusnya manusia itu selalu tunduk patuh. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena Allah sudah menetapkan seperti itu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka konsekuensi kita, apapun status kula lan panjenengan sedaya, wa ana minal muslimin, aku adalah termasuk orang yang tunduk patuh pasrah terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum Bapak Ibu? Ya.
Kalau ada kalimat fahimtum, kita menjawab fahim, faham, mengerti. Kalau kita sudah mengerti, mudah-mudahan sedikit Quran dan al-hadis yang saya sampaikan ini, ya, mudah-mudahan memberikan satu pencerahan kangge kula lan panjenengan sedaya. Semakin sadar dalam sisa hidup kita ini. Karena konsep Al-Quran dan Al-Hadis itu dari Allah, aturan dari Allah dan Rasulnya. Kita sebagai hambanya, akal ini sejauh manakah kemampuan kita dibanding Allah? Mboten enten napa-napa nih. Kita hanya konsekuensi kula lan panjenengan sedaya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku adalah orang yang tunduk patuh pasrah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dah. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan, monggo silakan, fadhal. Insya Allah kami jawab. Kalau belum saya jawab, mungkin nanti saya tunda, saya menelaah kembali, sehingga jawaban apa yang saya sampaikan tidak lain adalah minallah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, nek wonten nek mboten enten pun kula tutup doa. Mas, nyuwun tolong diambil eman ambil tuking gitu, mungkin jamaah. Terima kasih kami sampaikan kepada ucapan dari beberapa kita. Dan barangkali ada yang masih ditanyakan, dipersilakan. Masih ada waktu, monggo silakan.